Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Yang tadi itu kalau terlalu kayak menempel, itu akan mengganggu mobilitas kita. Terutama kalau kita baru bangun tidur. Kita kan sering tidurnya tuh enak, pulas banget sampai nggak bergerak. Buat badan kita enak, tapi ketika kita bergerak, kok badannya rasanya sakit atau tidak nyaman. Nah itu ketika kita tidur itu fascia itu menempel satu sama lain, dia menjadi kaku. Ketika fascia kaku itu dia tidak dapat ditembus oleh cairan. Itu yang membuat kita merasa badan kita tidak nyaman. Nah, tapi juga kalau fascianya terlalu longgar itu juga tidak baik atau tidak enak, karena itu menyebabkan kita gampang untuk terseleo. Jadi kita harus ada di tengah-tengah antara tidak terlalu kaku atau tidak terlalu longgar. Nah, yang membuat kita merasa tidak nyaman itu apalagi kalau terdapat scar. Scar itu biasanya atau penebalan itu biasanya terjadi kalau kita habis operasi, habis surgery itu kan pasti ada yang terpotong, dan waktu kita ketika kita bergerak itu pasti akan terasa sakit di bagian yang surgery, yang tempat yang terpotong itu, karena sebagian pasti dipotong dan kan ditempelkan lagi. Nah itu yang membuat kita menjadi dapat scar, dan itu perlu kita urai supaya cairan-cairan itu dapat masuk ke dalam fascia itu sendiri. Atau ada inflamasi itu juga menyebabkan fascia itu tersendat. Fascia sendiri itu sebelum tahun 2007 itu tidak terlalu banyak dibahas. Di kedokteran itu tidak terlalu banyak kedokteran baru menemukan bahwa fascia itu sangat penting, dan orang-orang yang habis operasi dan mungkin ada fascia yang terpotong itu merasakan banyak gangguan. Kita mungkin badannya terasa sangat kaku, dan kita waktu menggerakkan badan, tangannya kok kayaknya diangkat sakit, atau digerakkan ke belakang sakit. Tapi setelah kita pelan-pelan, kita sering stretching, yoga, atau olahraga yang lain yang memang untuk men-stretch badan kita itu, kok jadinya kok tanpa kita sadari, kok jadi lebih lentur ya, nggak bisa ya, kok nggak sakit sekarang digoyangkan. Dulu kok kayaknya rasanya kayak ininya dibuka gini aja sakit. Kenapa? Karena itulah efek dari long term. Itu kita membuka dan memberikan range of motion yang lebih lebar untuk bagian persendian kita, sehingga si cairan pun itu akan lebih meresap dan lebih masuk ke fascia kita. Kalau kita rasa sakit itu biasanya memang fascia itu ada lapisan-lapisannya, tapi kalau yang kita lihat dari lapisan yang paling atas atau lapisan yang tengah yang nanti kita akan bahas lebih lanjut, itulah yang membuat badan kita terasa kaku-kaku atau sakit-sakit. Kadang orang-orang suka merasa, aduh saya sakit banget, apakah ini syaraf saya sakit atau mungkin tulang saya. Tapi kalau memang rasa sakitnya nggak sampai menusuk-nusuk atau yang sampai kita tidak bisa bergerak, tapi sakit pas di gerakan gini, itu biasanya tuh fascia, karena fascia itu lapisannya banyak. Mungkin kalau sakit sekali bisa ada fascia terdalam, yang itu yang nanti kita akan lakukan dengan myofascia. Sel ini dia menghasilkan
zat-zat yang gunanya tuh untuk bertempur di dalam tubuh kita. Kita mungkin tidak menyadari kalau di saat kita sehat dan dengan kita menjaga fascia kita sehat dan tubuh kita sehat, kita mungkin tidak akan menyadari bahwa kita mempunyai fiber-fiber atau jaringan dalam tubuh kita yang memang membantu kita untuk bertempur dengan patogen-patogen atau hal-hal yang dari luar. Jadi kita akan dengan rutin aja tiap hari melakukan bangun pagi, melakukan hal-hal rutinitas kita tanpa kita menyadari bahwa di dalam tubuh kita itu banyak hal yang dilakukan di dalam, dan itu fascia itu yang sangat berperan penting dalam keseharian kita, sampai dia juga menyimpan memori dari hal-hal yang kita biasa lakukan. Ujung bawah dari kepala raba supaya bisa membayangkan nanti posisi bolanya. Jadi di area ini ya, yang bagian yang lebih di samping, di belakang telinga ini adalah titik empedu. Kemudian bagian yang lebih di dalam itu adalah titik untuk kandung kemih. Jadi semua area ini area yang gampang dimasuki angin. Jadi pada saat angin banyak masuk ke sini, kita biasanya merasakan pusing, sakit kepala, vertigo, migrain. Nah, itu biasanya karena ada banyak angin masuk melalui area ini. Jadi kita bisa letakkan bola di sini. Kemudian kita berbaring, ditindih bolanya. Kemarin waktu ikut terapi di Mas Ali itu untuk area bawah tadi, itu kan cukup menekan batang otak, menstimulasi area batang otak. Nah, apakah beliau sempat bilang kalau tidak boleh dilakukan terlalu sering, sebaiknya berapa kali itu? Jadi sekali lagi kita tidak bisa mengeneralisir kebutuhan semua orang. Itu yang pertama. Mungkin bagi si A cukup 2 kali seminggu, bagi si B setiap hari pun tidak apa-apa. Jadi yang penting durasi menahan itu tidak terlalu lama. Yang kedua, kita menyadari rasanya. Karena kalau kita hubungkan dengan akupressure pun itu boleh dilakukan setiap hari. Yang penting ditahannya tidak terlalu lama. Jadi kalau kita merasa bahwa saya worry banget nih, ya nggak apa-apa, lakukan. Mungkin kalau kalian tidak merasa memiliki masalah, jadi semua fine-fine aja, nggak ada rasa tegang, nggak ada rasa sakit kepala, ya mungkin kalian lakukan seminggu 2 kali dengan durasi mungkin menahan 1-2 menit. Tapi kalau kalian lagi sakit kepala, mungkin hari ini saya lakukan, besok masih sakit kepala, saya lakukan lagi. Jadi itu nggak apa-apa sebenarnya. C3, C4, C5 gitu nggak apa-apa? Kalau pas cedera nggak boleh, Debbie. Tapi kalau bekas dulu gitu cederanya boleh. Boleh lepaskan teman-teman? Jadi pada saat kalian ada cedera, ada luka, ada bekas operasi, sebaiknya jangan diberikan terapi apa-apa dulu. Jadi tunggu sampai sembuh, sampai jaringan di sekitarnya itu sudah menutup dengan baik, itu baru bisa kita berikan treatment biasanya. Termasuk pose-pose yoga ya. Ini banyak memberi gerakan bagi bahu. Jadi gerakan ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Itu dilakukan oleh yang namanya scavicle, scapula dan clavicle. Jadi di sekitarnya itu ada otot yang menggerakkannya. Pino, sini Pino. Duduk aja. Yang kemarin kalian sudah lakukan dengan Carla. Itu meletakkan bola di sini. Masih ingat? Di kiri kanan. Jadi boleh dua sisi sekaligus atau satu-satu. Jadi karena posisi bola di sini suka kabur kalau kita taruh atau kadang nggak berasa. Jadi caranya kita bisa letakkan dulu bolanya di sini agak ke bawah. Kemudian pantatnya kita angkat, kemudian dorong badannya ke arah atas. Nah, itu biasanya ngelok posisi bolanya di sini. Area ini juga digunakan untuk titik batuk kita sebutnya. Kalau kalian mengalami batuk-batuk, titik ini bisa dipijat. Jadi letaknya di kiri kanan
dari tengkuk. Jadi kalau kalian merasa bola golfnya terlalu sakit, pakai bola tenisnya ya. Jadi bola bekel juga bisa dipakai, tapi bekel cukup soft biasanya, tapi bagi sebagian orang itu sudah cukup. Letakkan di lempengan belikat. Jadi masukkan dari samping, kemudian geser sedikit ke atas, ke bawah, ke samping, sampai terasa pada satu titik itu lebih, sensasinya lebih keras. Ketemu atau tidak? Ada yang belum ketemu? Jadi letaknya pada lempengan belikat, agak dekat dengan area ke arah luar. Dapat? And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dare disturb the sound of silence.